Ya Mubadi'u ya
ya muqtadir ya muttaqin, ya muqaddim ya muakhir, ya awwal ya akhir, ya zahir ya batin, ya wali ya muta'ali, ya
Tentang wasiat Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah. Terjemah kitab petunjuk menuju keluarga Sakinah. Sampun Ibu, sampun dulu. Selanjutnya wasiat Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah Zahra atau putri beliau. Niki ada sedikit kisahnya Sayyidah Fatimah. Sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anha menerangkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah putrinya Sayyidah Fatimah. Beliau melihat putrinya sedang menunggu gandum di atas gilingan dengan berurai air mata. Kemudian beliau bertanya, "Wahai putriku, apakah yang menyebabkan dirimu menangis? Semoga Allah tidak menangiskan matamu." Jawab Sayyidah Fatimah, "Wahai ayahanda, aku menangis karena batu gilingan ini serta kesibukan kerja di rumah." Berarti memang kerja di rumah ini semua orang, semua wanita merasakan lelah. Boten pas jenengan mawon, boten pas kula mawon. Bahkan dari zamannya Sayyidah Fatimah ini sudah beliau rasakan kelelahannya menjadi ibu. Kemudian Rasulullah SAW duduk mendekati Sayyidah Fatimah dan Fatimah segera melanjutkan pembicaraannya. "Ayahanda, dengan kemuliaanmu dan dengan segala kerendahan hati, berkenan kiranya ayahanda memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib atau suaminya untuk membelikan seorang jariyah atau pembantu buat beliau." Beliau ini sempat pernah meminta kepada Rasulullah untuk dijadikan pembantu, sehingga dapat membantu diriku menggiling gandum serta menyelesaikan pekerjaan di rumah. Setelah Rasulullah mendengar penuturan Sayyidah Fatimah, beliau terus bangkit menuju gilingan dan mengambil sedikit gandum dengan tangannya. Lalu beliau meletakkan tangan di atas gilingan seraya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seketika itu gilingan berputar sendiri atas izin Allah. Lalu beliau mengambil gandum yang sudah tergiling dengan tangannya, sedangkan gilingan masih terus berputar. Beliau mengambil gandum sambil membaca tasbih hingga selesai menggiling gandum. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada gilingannya, "Berhentilah dengan izin Allah." Gilingan itu pun berhenti seketika.
dan dengan izin Allah membuat segala sesuatu dapat berbicara. Gilingan itu berbicara dengan ucapan yang fasih dalam bahasa Arab. Ya Rasulullah, demi zat yang mengutus engkau menjadi nabi dan rasul, pembawa kebenaran, andaikan engkau menyuruhku menggiling gandum di tanah timur dan barat, aku tentu menggiling gandum itu seluruhnya. Dan sesungguhnya aku mendengar keterangan di dalam kitab Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahnya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Niki cerita bahwa dulu zamannya Sayyidah Fatimah pernah kelelahan menggiling gandum sampai meneteskan air. Terus memang kesulitannya ibu rumah tangga itu dari zamannya Rasulullah itu memang sudah dirasa sulit. Terus bukan parang ngersoloin bahasanya biasa lagi bukan parang ngersolo. Stanten memang pahalanya itu dari kesulitan itu. Jadi aku merasa takut niki batunya mengucapkan kepada Rasulullah. Sampai batu itu bisa mengucapkan kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, demi kemuliaanmu, andai kata Rasulullah itu waktu itu mengutus untuk menggiling semua gandum yang ada di bumi ini, di timur dan di barat, maka akan digiling sama batu. Kenapa? Karena batunya takut masuk neraka. Yang bahan bakunya neraka ini hanyalah batu dan manusia. Bahan bakarnya ini batu dan manusia. Jadi aku merasa takut kalau aku ini termasuk batu yang masuk neraka. Maka Rasulullah bersabda, bergembiralah kamu wahai gilingan, karena kamu termasuk bagian dari batu yang digunakan untuk membangun gedung Sayyidah Fatimah. Pemimpin wanita mukmin Sayyidah Fatimah. Ketika itu batu gilingan tersebut merasa gembira dan berhenti. Kemudian Rasulullah bersabda kepada putrinya, wahai Fatimah, andaikan Allah menghendaki maka gilingan ini pasti menggiling sendiri. Tetapi Allah menetapkan amal kebaikanmu, melebur kejelekanmu dan meninggikan derajatmu. Jadi andai kata Allah ingin mengutus untuk gilingan ini giling sendiri atas pabrik. Tapi mboten didamel wonten kali Gusti Allah. Mboten diminta seperti itu sama Rasulullah untuk putrinya. Tapi pripun tetap putrinya disuruh giling sendiri untuk melebur dosa dan meninggikan derajat serta menambah amal kebaikan. Nah, terus sebenarnya semuanya ini bisa Allah suruh untuk bergerak sendiri untuk membantu wanita-wanita berbakti kepada suami. Tapi Allah tidak berbuat seperti itu karena untuk menambah amal bagi si istri dan untuk menghapus dosanya si istri serta untuk meninggikan derajatnya istri. Wanita-wanita suami. Selanjutnya lalu beliau melanjutkan wasiat-wasiatnya kepada Sayyidah Fatimah. Niki wasiat-wasiat Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah. Yang pertama, wahai Fatimah, wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, Allah pasti akan menetapkan kebaikan baginya dari setiap biji gandum, melebur kejelekan dan meningkatkan derajat wanita itu. Jadi setiap biji gandum itu bernilai pahala. Sak mangke ya apa mboten saged sak mangke
tumbas gandum, tumbas berasnya, setiap bijinya mengandung kebaikan. Uangnya dari suami, betul apa? Uangnya dari suami dengan jalan ke tokonya sampai kembali lagi dengan bawa ke depan. Syukur-syukur malah artone jadi dengan. Maka di pahala sedekah yang paling bagus itu membantu suami. Napa niku sedekah untuk keluarga. Sedekah untuk keluarganya niki serba kecukupan. Maka istri boleh sedekahnya apa? Istri membantu suami kita masuk sedekahnya istri. Tapi biasanya tiap istri itu kerja nih, pun angsal nopo, angsal koyo, angsal bayaran itu biasanya, insya Allah. Kadang kalau itu membantu mesti pas pas berdos gitu, semuanya nih aku inget, dia inget disebut sekali di absen 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yang pertama. Mengukir kebaikan itu namanya berikhlas. Sebagai pak, pun mantan kadang-kadang ini syukur-syukur lah supir, berarti kan sampun nganu, sampun ikhlas. Maksudnya supir urus keceplosan. Masya Allah. panel. Masya Allah. Kan ibadah barang ini. Berarti ingat-ingat itu tandanya anu Ikhlas. sedekahnya kirang kata gitu. Makanya sampai enggak. Coba kon kekataan kan supir. Yang kedua wasiat beliau, wahai Fatimah, wanita yang beringat ketika menunggu tepung untuk suami, niscaya Allah akan menjadikan dirinya dan neraka 7 tabir logaman. Dia akan dihalangi. Allah akan menjadikan penghalang dari dirinya dan api neraka itu. Api neraka itu lubangnya ada 7, pintunya ada 7. Jadi beliau wanita yang berkeringat karena untuk melayani kebutuhannya suami, kados masak, kados pokoknya melayani kebutuhannya suami. Maka Allah akan membuat tabir antara dia dengan 7 pintu neraka. Jangan lek masak, jangan niati. Subhanallah. Masak itu secara tidak langsung dengan capeknya jenengan saat masak, keringatnya jenengan saat masak itu menjadi tabirnya jenengan antara jenengan dan neraka. Dengan catatan pokoknya buatan ngomong. Ngomongnya kadang-kadang tak keras. Capek itu mesti orang punya capek. Lek nyuruh Tuhan mesti. Cuma mumpung ngantos semua. Biasanya apa sebenarnya ini sambil bergerak ini sambil terucap. Nah, itu yang kalau sudah menyadari seperti itu nih, alhamdulillah. Cuman kadang kan pas waktu lelah gitu, pas waktu capek, sebenarnya terus dan sebenarnya terus masalahnya ya terus. Tapi kadang-kadang refleks gitu. Kadang-kadang kan terucap tuh refleks. Refleks. Cuman refleksnya bukan gitu. Kenapa mulai saat ini Itu lagi.
biar tidak setiap kali refleks. Otomatis berarti nggih. Setelah pasti pada saya ayat otomatis langsung dipanggil setelah pasti. Yang ketiga, wahai Fatimah, dia adalah seorang yang meminyaki rambut anaknya lalu mencuci pakaiannya, melainkan Allah akan menetapkan baginya pahala seperti pahala yang memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Jenengan minyaki rambutnya juga di mawon itu pahalai kados jenengan mari ngedo 1000 orang yang kelaparan. Masya Allah. Minyaki rambut maksudnya anaknya juga dengannya. Ya kan kalau kayaknya enggak harus bayi. Biasanya sampai misalnya itu kan harus ditagih lagi tulang anaknya jenengan, anak kandungnya. iya anak sendiri tapi kan anak sebagai kebutuhan khusus Nggih, susah pokoknya anak yang memang masih membutuhkan kasih sayangnya orang tua. Mungkin anak umur 7 tahun biasanya kan masih diminyaki ya. Atau mungkin kelas 1 SD mungkin paling besar itu biasanya masih dibantu sama orang tua. Orang tua yang membantu kebutuhan anaknya itu dapat pahala seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang. Niki cuma minyaki rambut. Niki Rasulullah yang mengucapkan sanes kula namun menyampaikan setuju tak monten. Terus jenengan niati memang betul-betul ibadah. Kadang gregeten iki minyaki kali ditungaaken kula diminyaki kali ya Allah jenengan cerdas anak kula jenengan ini napa ilmu lakuni ilmu yang manfaat dan barokah hafal Al-Qur'an. Kali-kali minyaki kali sedua. Selanjutnya yang keempat, wahai Fatimah, niki sabdanya Rasulullah, wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah yang keempat, wahai Fatimah, dia adalah wanita yang menahan kebutuhan tetangganya, melainkan Allah akan menahannya dari meminum air telaga Kausar pada hari kiamat. Nah, orang yang menahan kebutuhan tetangganya, mungkin ada tetangganya yang itu kita menahan ini mboten hasil, mboten dihasilkan, mboten dicapaikan tujuannya. Mungkin butuh nopo kita tidak mengindahkan atau malah menolak. Mungkin butuh bantuan kita malah menolak. Atau butuh nopo. Subhanallah. Pokoknya kebutuhannya menahan kebutuhan tetangganya, melainkan Allah akan menahannya dari meminum air telaga Kausar pada hari kiamat. Kalau mungkin itu saja itu kebutuhannya harus keluar. Jenengan pisan namanya tetangga itu pasti ngertos watak tetangganya. Kalau memang orangnya ini memang betul-betul butuh dan betul-betul amanah dengan janjinya, mau diberi banyak. Kalau memang orangnya sudah tidak bisa amanah, apa-apa. Kalau orangnya nggak amanah ditolak apa? amanah enggak dibantu. Lek riyen kalau ada orang yang pinjam dan kemungkinan orangnya ini sudah tidak amanah, kalau kamu punya kasih Allah yang sekiranya kamu tidak usah nagih sudah diikhlaskan. Jadi mungkin aku tidak punya, kalau saya mungkin saya mampu yang sekiranya bukan mengganggu sama kebutuhan di rumah tangga kita, mungkin 100, 200 atau mungkin sampai jenengan gadang kata biar alhamdulillah sampai 500 ataupun bisa menutupi kebutuhannya. Subhanallah. iya tapi alhamdulillah
sebaiknya kalau memang jenengan kersa marini nggih ngasih yang sekiranya jenengan tidak nagih wis diikhlaskan ya. Intinya ngasih. Ya saya pernah gitu di PO habis itu Pinjam lagi. kalau kan kamu punya nih saya rasa 30.000 sudah nggak kembali lagi. Pokoknya sebaiknya yang sekiranya tidak nagih. Selanjutnya wasiat yang nomor 5. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andaikan suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, murka suami adalah murka Allah juga. Jadi bagaimanapun doanya Nabi kalau suaminya murka, Nabi sudah mengatakan, doa saya tidak untuk orang, tidak untuk istri yang dimurkai Suami. dalam ada kategori suaminya maksudnya. Ini selama itu untuk menjadi keridhaannya suami tidak melanggar dengan syariat Allah, tetap harus taat kepada suami. Itu nggak sholat, itu nggak apa. Meskipun bukan sholat, bukan hanya istri mengalami suami. Suami dosanya tetap suami sendiri, tapi kalau istri dosanya gandeng ke suami. Kok aneh ya? Apa itu siarannya itu kok menuju ke orang perempuannya kok nggak ada? Niki memang wasiatnya bagi orang perempuan. Apakah nggak sebaliknya? Ada kalau suami nggak wonten, semuanya sama-sama punya hak dan sama-sama punya kewajiban. Nah, niki karena di sini pengawasannya untuk putri, tapi sih yang hanya disampaikan kewajibannya bagi seorang putri. Jadi biar kita niki tidak menuntut suami untuk melakukan haknya kepada kita. Jadi intinya kita melakukan kewajiban kita kepada suami. Boleh. Yang sekiranya suami tidak marah. Kalau sekiranya itu bikin suami marah, nggak bisa diteruskan. Kayak contohnya jangan bangunkan umpama subuh, suaminya tidur, bangunkan subuh, dibangunkan secara halus. Kan, lebih jelas kan apa yang Tahu apa? Apa? kata sabun subuh 1 kali, 2 kali. Sekiranya 3 kali itu tidak marah dengan bangunan 3 kali. Kalau sekiranya yang 3 kali ini nanti bisa membuat dia marah, baru bisa dibangunkan. Ampun, sudah cukup. Tetap seorang istri tetap wajib mengingatkan. Cuman dengan cara yang kalau memang sudah tidak bisa 1 kali, 2 kali sudah tidak bisa, sebaiknya gitu tetap berdoa. Semoga siapapun yang menjadi pendamping kita akan terus menjadi pendamping kita sampai di surga ya Allah. Kalau mungkin sebelumnya ya, semoga sih doa Allah akan dijawab. Punya ya, misalnya yang laki itu orang Cina, yang perempuan orang Jawa, tapi kusuknya minta ampun, kusuk banget. Itu gimana? Kemana-mana diantar, ngajinya diantar, terus meskipun nggak ada nomornya, pasti bisa dalam mau pengajian, bisa diantar, sholat pun juga diantar. Itu gimana? Dia masih orang Cina, masih Kristen. Oh Kristen, Iya. menikah perempuan dengan orang Muslim kalau di dalam syariat termasuk zina. Nah, iya termasuk Cina. Dia Jadi, dibilangin kan. Jadi sebaiknya
sebaiknya bagi wanita muslimah, bagi wanita mukminah hukumnya harus menikah dengan seorang laki-laki yang ya walaupun dia baik, baik sekali. baiknya walaupun umpamanya tetap saja boten sah jika Nggak tahu najis tetap saja kedapatan itu masih diusahakan semaksimal mungkin. anak sini anak haram. Dan kalau zina itu tidak bisa walinya menikahkan, jadinya harus Melihat wali hakim. pertama kalinya aja Harus pas waktu waktu dijelaskan, nikah. umpama awal nikah Kristen sudah punya anak, terus lama-lama masuk Islam, terus menikahkan, nggak bisa nikahnya. Bapak kan dulu adalah sama dengan anak zina, nggak boleh menikah sama wali. Walaupun biasanya terus kadung terlanjur akhirnya terus suami terus nikah, lagi ini nikah, tetap tidak bisa. Kalau dia punya anak dari sebelum nikah tetap anaknya itu tidak bisa dikasih wali sama. Kalau anaknya nanti bapak kandungnya ini jadi wali setelah dia janinnya ada sebelum nikah, ini anaknya nikah tidak sah. Jadi terus menuntut prosesnya. sampai Kita terus kalau kawin sini sah. Kalau kawin sini sah. Kalau kawin sini itu kan menikah dalam jalur agama mawon tanpa negara. Betul. Kalau kawin sini masih sah. Kalau kawin sini masih sah. Yang nggak sah ini yang tanpa menikah. Kalau kawin sini pun tetap setelah kawin sini suaminya meninggal tetap istri ini berhak mendapatkan warisan, anaknya juga berhak mendapatkan warisan. Kalau wanita nikah sini itu nikah sah secara agama, mungkin ke penghulu sah. Cuman tidak ada di catatan sipil negara. Itu kalau nikah siri. Biasanya nikah siri itu nikah masal. Cuman nikah siri mawon nanti setelah itu baru ngurus buku nikah KUA. Kalau nikah siri masih sah, tetap menikah sah secara agama. Kalau nikah kalau misalnya yang laki Kristen, yang perempuan Islam, nah itu berhubungan tiap harinya itu gimana? Haram atau gimana? zina tadi jadi jawab Bu. Termasuk zina, tetap termasuk zina. Zina sampai sak keturunannya itu. Jadi sebisa mungkin jangan sampai menikah dengan tidak Punya kalau sama suatu saat suami itu kan Kristen dapat hidayah dia masuk Islam ya, nah keturunannya itu masih tetap hasil zinanya tadi masih tetap haram ya, apa langsung disahadat langsung enggak ya, seumpamanya maksudnya di maksud gini kan suatu saat itu suami itu dapat hidayah masuk Islam ya. Anaknya hasil zina dulu itu ya kan masih zina itu nanti akhirnya anaknya itu gimana itu setelah suaminya sama nikinya sama penghulunya. oh Sudah disampaikan saya ini dulu waktu punya anak ini masih non muslim. setelah Sekarang ini jadi penghulunya nanti nyambung pakai anak. Tapi itu tadi sampaikan hati-hati nanti kalau sudah pakai wali hakim. Pakai wali hakim. Kalau memang anaknya ini muslim, anaknya muslim mau menikah dengan orang muslim juga pakai wali hakim. kecuali kalau sudah masuk Islam tadi ya, kalau kecuali sudah masuk Islam baru bisa jadi walinya ya. Setelah masuk Islam terus dia punya anak, anaknya itu ikut bapaknya.
apabila wanita itu mengandung anak di perutnya, maka malaikat akan memohonkan ampun baginya, dan Allah menetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan bagi orang yang hamil. Jadi mengandung anak halal dulu bagi orang yang hamil, wanita yang hamil. Setiap harinya dia mendapatkan 1000 kebaikan, melebur 1000 kejelekan, dan ketika wanita itu merasa sakit akan melahirkan, maka Allah akan menetapkan pahala baginya seperti pahala para pejuang di dalam Allah. Jika dia melahirkan kandungannya, maka keluarlah dosa-dosanya seperti ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Dan bila meninggal, maka tidak akan membawa dosa sedikit pun. Di dalam kubur akan mendapatkan pertamanan indah dari pertamanan surga, dan Allah memberikan pahala kepadanya sama dengan pahala 1000 orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan 1000 malaikat memohonkan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Niki, makanya orang yang meninggal dalam waktu melahirkan itu dikatakan mati syahid. Karena pahalanya sebegitu besar. Saya memang betul-betul ridho suami ini patokan bagi seorang istri. Baik suaminya mencerminkan baiknya istri, buruk suaminya yang mencerminkan buruknya istri. Jadi benar-benar mau mencerminkan aku wis api oleh bojo kurang api. Semua itu Allah pasangkan sesuai dengan kadar kebaikannya masing-masing. Kok jenengan merasa jenengan baik, kok jenengan juga merasa suaminya kurang baik, berarti jenengannya harus diperbaiki lagi. Ada yang ada yang tidak baik dari diri kita sehingga dicerminkan sama Allah SWT. Tapi dalam Al-Quran, "Thayyibatu thayyibin wa thayyibuna lithayyibin." Orang yang baik, laki-laki yang baik dengan perempuan yang baik. Begitu juga perempuan yang baik juga kita dekat dengan laki yang baik. Tidak mungkin Allah keliru salah memasangkan insan dua insan terlebih. Tapi ini sholat terus itu nggak sholat dan 10 kebaikan. Tetap ada yang sholat, dari sholat kita ada yang kurang, yang tidak cocok dengan syariat, yang hingga Allah cerminkan lewat sholat. Fir'aun dengan istrinya. Ini kan nah, makanya kita ini dijadikan seperti ini nih, biar kita ini mencontoh buatan bahasa seperti ini nih, dikatakan biar kita tidak menyalahkan suami. Ngertos maksudnya ini? Allah itu mengatakan biar kita tidak menyalahkan aku api, kamu elek, betul-betul. Biar kita ini ngaca dari bagaimanapun kejelekan suami itu adalah aib kita. Makanya dikatakan bunda libasulahu ma'antum libasulahu. Kamu juga sebagai selimut atau penutup. Bisa itu penutup, maksudnya menutupi kekurangannya, kejelekannya, keburukannya seperti itu. Jadi kita tidak semena-mena orang kalau kita ini sudah baik menunjuk suami kita bahwa dia tidak baik. Katakan seperti itu. Jadi tidak dengan apa yang pada dibayangin ini memang tidak ada cermin itu. Ini dikatakan kalau memang Allah kisahkan itu sebagai kisah-kisah kisah-kisah pilihan dalam Al-Quran. Ada kisahnya seperti Sayyidah Asia, ada kisahnya seperti istrinya Nabi Nuh. Allah kisahkan seperti ini untuk menguji orang-orang
pilihan. Dia tidak diujikan oleh orang-orang yang bukan pilihannya sama Allah. Jadi memang betul-betul wanita pilihan itu dalam Al-Quran. Orang-orang pilihan itu ada beberapa kisah khusus di dalam Al-Quran, termasuk kisahnya Nabi Yusuf. Makanya ahsanul qasas diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi tidak semua yang kita cerminkan sekarang ini harus ditirukan dengan apa yang ada di dalam kisah mereka. Karena mereka ini betul-betul orang-orang pilihan yang Allah gambarkan kisahnya ini hanya untuk orang-orang yang memang betul-betul menyertai Sayyidah Maryam. Buatan sakit disamakan dengan orang biasa, dengan wanita-wanita biasa. Memang betul-betul orang biasa. Wanita-wanita khusus. Jadi kalau mungkin wanita ini sudah yang seperti kita biasa-biasa ini, kita biar seperti ini dikatakan at-thayyibat li-thayyibin at-thayyibun li-thayyibat ini belum masanya dulu di zamannya Fir'aun, karena Al-Quran ini turun di masanya Rasulullah. Kita ini disuruh menirukan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, syariatnya disyariatkan Rasulullah. Sayyidah Maryam turunnya sebelumnya Rasulullah. Jadi ini Rasulullah ini mengatakan seperti ini untuk orang-orang yang beriman, memang untuk orang-orang yang beriman setelah zaman Nabi. Itu kisah-kisah khusus nih, orang-orang yang memang betul-betul orang-orang yang ada di zamannya para nabi-nabi terdahulu. Selanjutnya wonten malih yang tadi ditakut-takut. Oke, ini kita lanjutkan untuk yang nomor 7. Wahai Fatimah, tanggungan di dunia seperti hutang itu semuanya menjadi tanggungan yang hidup. Kalau sudah meninggal harus wajib tanggungan itu sudah menjadi tanggungan ahli waris, sudah menjadi tanggungan ahli waris. Kalau orang dia punya suami kan harus ada warisnya. Nanti suami wajib dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit itu tadi wajib menjadi tanggungan. Betul pun saja kalau dia punya anak, tetap anaknya yang wajib membayar. Tidak ada harta sedikit pun Bu, dia tetap anaknya ini bakti jasanya kepada ibunya ini membayarkan hutang kepada orang yang hutang tunggakan orang tua yang sudah wafat. Jadi tetap lari ke anak-anaknya. Ada kan kalau di ahli waris ada akhul li'ab, akhul li'um, ada akhul syakib, ada ibnu, ada bintun, ada zawaj, ada zawjah, ada umum, ada abu. Itu semuanya yang ikut di dalam hak warisnya berhak untuk membayarkan hutang si mayit. Tidak mau. Nah ini orang yang tidak mau tetap menjadi dosanya di tanggung yang hidup gitu. Karena dia sudah berkewajiban. Selama kewajiban itu belum ditunaikan, mayit ini menjadi tahanan. Tidak bisa dia masuk surga karena masih tertahan sama tanggungan yang wajib dibayar oleh ahli waris. Makanya kalau bisa sebisa mungkin untuk tidak meninggalkan apalagi cicilan. Terus kok usah nyicil ya. Menjadi tanggungan.
gumun Oh itu iya, bukan ya. Gak ada tapi kaitannya. biasanya orang tua tuh Orangnya meninggal intent bisa kok. kita. Walaupun umpama biasanya dia kan ibunya dengan ibunya meninggal pasti anaknya yang dapat. Kalau memang itu minta gurunya kembali, tapi kalau memang orang itu ikhlas, memang nggak gitu. Biasanya kan itu ini namun adat gitu. Tapi ada di sebagian daerah itu memang biasanya kayak bayar sak menten kembali sak menten wonten gitu. Kayak seakan arisan gitu ya kan ibaratkan arisan. Ya berarti selama kalau memang yang ngasih ini tidak mengatakan mungkin ikhlas tidak masalah. Kalau memang yang ngasih ini biasanya mesti ngomong ibu sampai dia umpama naruh belas 10 kilo kayak gitu naruh belas puasa gitu biasanya ngomong biasanya kalau enggak dibuat kan kita nggak tahu kalau kita umpama kita nggak tahu terus setelah itu kalau kita dikasih tahu dia ngaku nyari misalnya tak umpama setelah acara kita kan nggak tahu akhirnya disampaikan dia ngaku deket biasanya saat ini Tapi baiknya kita bawa-bawa kenapa? harusnya baiknya jangan bawa-bawa. Maksudnya ibu kalau mungkin misalnya Memang kan harus disampaikan lagi sebelum dimakamkan. Biasanya mutinya itu saja. Kalau Ada memang kaitan punya hutang piutang. mohon diikhlaskan. Kalau memang tidak bisa mengikhlaskan, dimohon untuk diletakkan ke ahli warisnya. Dan kalau punya salah, mohon untuk dimaafkan. Dan untuk tidak mengenang duka. Sebelum apapun si mayat boten pareng jenengan ucapkan kebaikan. Napa? Pasti ketularan. kalau seandainya kehidupan itu kita sebenarnya nggak ada niatan untuk menyampaikan kehidupannya, tapi untuk merenung bagi anak kita bisa nggak? Tidak menyebutkan nama. Jadi boten ngomong sama ngerti wong iku biyen. Boten ngoten. Jadi niku kan termasuk menjelekkan si napa orang yang sudah meninggal. Sama tak ada ingat dulu ada orang seperti ini meninggal dan begini ya karena dosanya seperti ini ngoten. Jadi tidak saya ngerti si A omai di kono wong sing koyo ini dulu itu seperti ini boten. Tapi tidak mengatakan kejelekan orang. Walaupun itu memang untuk pelajaran. Walaupun itu sebenarnya tujuannya untuk masukkan ke sakramen tetap nggak boleh ya. Tentang sistemnya ngeten. Kalau kita mau mengatakan seperti itu untuk orang lain, jika kita di posisi orang itu kan boleh. Umpama kita yang meninggal dan kita yang dimaafkan, kan nggak boleh. Sama seperti itu hibah. Hibah itu dikatakan mengatakan yang sekiranya kalau itu terjadi sama kita yang dikatakan seperti itu nggak mau. Itu maksudnya rasa-rasa ini apa ini bukan. Kalau yang malah yang nggak ada diomongkan itu malah lebih kejam lagi daripada itu. Kalau lupa itu keburukan di semua betul-betul ada sama diri kita. Cuma kalau kita nih di depan nggak mungkin tersampaikan keburukan itu, tapi disampaikan oleh orang lain itu namanya ikhlas. Itu yang makanya menyakiti yang memang betul-betul ada dalam diri kita saja tidak boleh. Sampun selanjutnya di wasiat yang ketujuh. Wahai Fatimah, tiadalah wanita yang khidmah melayani suami sehari semalam dengan rasa senang dan ikhlas serta niat yang benar, melainkan Allah mengampuni dosa-dosanya dan memakaikan pakaian kepadanya di hari kiamat berupa pakaian yang hijau-hijau
yang menetapkan baginya setiap rambut pada tubuhnya 1000 kebaikan, dan Allah memberikan kepadanya pahala 100 kali ibadah haji dan umroh. Jadi bagi seorang istri yang melayani suami dengan sukacita. Niki melayani suami sehari semalam, berapa kali seminggu, berapa kali sebulan, berapa kali setahun, berapa kali seumur hidup. Semua, dari menyiapkan makanannya, dari menyiapkan tempatnya, membersihkan rumahnya, merawat anaknya, semuanya. Pokoknya dalam sehari penuh, kalau mau dilayani dengan senang hati, pahalanya seperti itu. Kalau sudah melayani dengan senang hati, cuman responnya kok tidak baik umpamanya, tetap pahala ini jangan tetap begini. Untuk responnya yang tidak baik ini untuk menguji sesabar apa jenengan mampu bertahan dengan kebaikan yang jenengan berikan dan dengan timbalan yang kurang baik. Jadi kalau jenengan berusaha itu mau dapat pahala itu, dan kalau imbalannya tidak baik, sabarnya jenengan dapat 2 kali lipat pahala. Dapat pahala sabar dengan imbalan yang kurang bagus, dan dapat pahala dengan taatnya jenengan mengamalkan ini. Jangan bilang dulu kamu saya bangun tidur hari jenengan niati ya Allah, kurang niat hikmah keluarga kula, tentang suami kula, niat hikmah, niat apa? Meneruskan syariatnya Rasulullah diniati waktu kamu tidur. Kasih napa mau yang jangan lakukan dapat pahala seperti sesuai dengan kalau itu umpama terpeleset gini tuh namanya manusia. Kita kan masih berusaha, tapi tetap niatnya buat Rasulullah. Niat mengamalkan itu. Kalau berarti dibilang itu kalau melayani suami, kalau umpamanya suaminya sudah meninggal berarti tidak dapat pahala. Suaminya sudah meninggal, ada anaknya ibu, wonten putranya, wonten cucunya. Sudah keluarga sendiri maksudnya. Nggih, baiknya jenengan tetap mengalir pahalanya kepada suami, karena solehahnya istri ini tergantung solehahnya istri tergantung dari solehnya suami. Maksudnya itu ibu itu Terus ya apa saya tinggi sampun ibu selesai. maksudnya nggak dapat pahala lah gitu loh, maksudnya untuk diri ibu sendiri itu loh maksudnya. Pahalanya dia sudah selesai setelah kematian suami, selesai mengalir iki mau. Dari pahala yang lain. Dari pahala yang lain dengan merawat anaknya, merawat cucunya, merawat keturunannya, dan berbuat baik kepada saudara suami. Enten malih enten malih tapi kalau ini ya sama diterapkan. Kalau kebaikan bagi istri yang merawat anaknya tanpa menikah lagi, nggih, di bab-bab yang kemarin. Kalau dengan menikah lagi, dia berarti berkewajiban lagi dengan seperti ini. Kalau sudah selesai, berarti dengan sudah, makanya karena tidak mungkin terulang lagi. Jadi kalau mungkin kita niki tadi marah dengan iling-iling, karena tidak mungkin terulang lagi. Jadi kalau masanya hidupnya bersama, sehidup dan semati, masanya sama. Kalau pas masanya mungkin sama, yang tidak mungkin terulang lagi, makanya dilayani dengan sebaik-baiknya. Ada pahalanya sendiri bagi orang yang memang betul-betul setia sama suaminya, angsal pahala. Bagi orang yang mau cari pahala lagi
lagi, wanita yang mungkin paling dengan menikah lagi, gitu. Balik mana ya? Sorong. Gitu, pada boten soal yang ngomong hidup itu pilihan. Dengan apa sih? Hidup dengan dua hati yang berbeda gitu, pasti wonten cekcok pasti ada. Sebaiknya kalau memang jenengan kurang siap dengan harus yang seperti dibayangkan, jenengan menambah pahalanya dengan berbuat baik kepada zuriyahnya, termasuk anaknya, cucunya, menantunya, saudaranya, orang tuanya, suami, bapak kalau masih ada. Sama dengan orang tua, suami itu sama dengan orang tua, haknya juga sama dengan orang tua. Ini kasual kepada anak. Yang punya kewajiban itu anak kepada orang tua. Orang tua kepada anak. Kalau orang tua itu berbuat baik kepada anaknya kayak gitu, menyisir lampunya, menyiapkan makanannya, buat ibu itu ada pahalanya sendiri. Ibu buat ini sendiri, anaknya bisa menyisir sendiri, ya tapi maksudnya sebenarnya enggak, cuman pahalanya ada. Ibu doa anaknya, tetap pahalanya yang selanjutnya nomor 9. Wahai Fatimah. 8. Oh, nomor 8 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Fatimah, tiadalah wanita yang tersenyum di hadapan suami melainkan Allah memandangnya dengan pandangan penuh kasih sayang. Istri yang tersenyum di hadapan suami akan mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Yang perlu sebenarnya salah senyum-senyum yang berde. Wah, saya lupa makin perayaan ini dengan Sewajarnya lah. Selanjutnya nomor 9. Wahai Fatimah, adalah wanita yang membentangkan alas tidur untuk suami dengan senang hati, melainkan malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu untuk menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi membentangkan Alas tikar tidur. atau alas tidur untuk suaminya. Suami sama kasur gitu dengan menyiapkan kasurnya itu supaya rapi bersih, itu juga termasuk. Itu kalau sekali, kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali, makanya pahala wanita solihah itu pahalanya berapa sih dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, untuk dirinya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya, dan untuk orang lain. Dan buruknya wanita itu juga kena orang-orang di sampingnya juga. Wanita yang tidak menurut Allah, suaminya kena, anak laki-lakinya kena, bapaknya kena, saudara bapak yang laki-laki juga kena. Tetap dapat kiriman dosanya. Wanita yang jariah di dalam diri. Jariah dosa. Makanya wanita yang tidak menutup aurat tetap dosanya harus jariah. Wanita yang solehah pun tetap amal baiknya juga menjadi. Dan itu tidak terpotong sedikit pun. Jadi dengan ritual yang dengan baca dapat pahala seperti 1000 orang yang haji dan umroh, jenengan dapat 1000, orang tuanya juga dapat 1000. Jadi bukan 1000 itu dengan bagi 50%, 20%, 30% bagian. Makanya beruntung bagi orang yang memiliki anak solehah. Makanya 2 saja seorang jika ada seseorang yang punya 2 anak wanita, dia didik sampai menjadi anak solehah. Kalau dia sampai menikah, ya berarti menikahnya mendapatkan ridhonya suami. Kalau dia menikah waktu sebelum menikah, ya dia mendapatkan ridhonya
orang tua orang yang apa, punya anak yang sampai suamikan itu mau dua saja bisa menutup pintu neraka bagi orang tua. Kali atau mana kau kemarin kali SD kawan juga SD pokoknya anak SD. Meskipun bapaknya fasih tetap dapat bisa ditutup sama anak. Bapaknya Pak Fasih. baru saja. Nah, rasanya pahala yang bisa lakukan anak itu. Intinya jariah pahala. Kalau orang itu terhalangi, kalau orang dosanya bapaknya ini fatal baru sakit. Tetap harapkan bahasanya ini kenapa? Sampai amal mithqala dzarratin khairan yarah, wa amal mithqala dzarratin syarran yarah. Tetap harus melihat balasannya yang dilakukan sebelum caranya untuk soleh aku begini. Kamu harus begini, saya yang melenceng lah. Bapaknya terus takmir, ibunya terus benihnya tetap dari orang tua. Kalau orang tuanya bagus, ya insya Allah benihnya bagus. Kalau orang tuanya tidak bagus, kalau tidak diarahkan ke yang bagus, ya tetap atau mungkin jeruk nipis tidak diperas keluar. Apa? Jeruk manis boleh begini, tapi jeruk nipis boleh. Orang mengatakan aku ini umpama teko, aku ini bawa teko isinya susu. Saya nggak disuntik betul banyu, betul mungkin. Dan apa yang ada di dalamnya mesti yang keluar ya sama sesuai sama orang. Anak gitu kan, makanya anak itu adalah pembongkar rahasia orang tua. Ya nopo capek orang tua nih, mesti niku betul capek temen. Selanjutnya yang nomor 10, wahai Fatimah, dia adalah wanita yang meminyaki kepala suami dan jenggotnya serta mencukur kumisnya dan memotong kukunya, melainkan Allah memberi minuman kepadanya dari arak yang dilak atau dikemas indah. Ini bahasanya benjing bukan di dunia ini, tapi di akhirat. Dikasih minuman yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Dan Allah mempermudah sakaratul maut baginya serta dia menjumpai dunia berupa petarangan surga. Dan Allah menetapkan baginya bebas dari siksa neraka serta dapat melintasi sirat. Orang dapat melintasi sirat itu sesuai dengan kadar amalnya. Kadar amalnya. Dikit-dikit wonten ingkang badhe ditangetaken sampun. Dunia ada ya, suaminya nikahan nggak apa-apa, suka kali-kali kenapa? Suaminya nikah-nikah terus gitu, tapi suaminya gimana? apa kita harus berbakti. Harus berbakti sama suami yang seperti itu. Tetap Loh, katanya sakit hati. Tetap toh. memang Bu, tentunya ini memang semuanya itu akan diuji. Ada orang itu yang diuji
mungkin orang itu hidup ini mulus mboten mungkin. Karena tetap Allah itu akan menguji. Ya mungkin di dalam Al-Quran dikatakan, apakah engkau mengatakan qalu amanna wa hum la yuftanun? Tidak mungkin kau mengatakan aku beriman terus tidak diuji sama Allah. Pasti semuanya akan diuji melalui banyak hal. Ada yang diuji dari hartanya, ada yang miskin, ada yang diuji kaya, terus itu ada yang seperti itu. Ada yang dikasih kaya, malah untuk bilang kalau sampai melakukan hal-hal yang haram, judi atau yang lain sebagainya. Jadi memang semuanya itu pasti ada ujiannya. Makanya dengan negeri menuju Allah, mudah-mudahan ujiannya tidak dari orang-orang terdekat dan tidak dari agama. Teman penting diuji agama ini. Bagaimana istiqomah. Saya makanya Allah minta doa sama Allah supaya dijaga. Makanya Allah masami dimana, masami dimana, masami dimana, masami ulama aku. Itu juga termasuk doa. Sebisa mungkin doa-doa yang pernah Rasulullah sampaikan kita ucapkan walaupun tidak setiap hari. Kita ingat, kita butuh itu, tetap kita pasti butuh. Memang hati ini pun juga kadang terbolak-balik. Saat ini senang, bikin susah, masih mau minta sama Allah, bikin ketakutan. Ini tetap semua itu akan didapatkan kalau yang kewajiban ibunya sendiri sudah terlaksana. Allah itu buatan inna Allah tidak melayani janji. Cuman kalau memang ibunya tidak mau berubah, berarti kan dia yang menghalangi pahala tadi mau masuk ke ibunya sendiri. Waktu sakit, ya apa? Gampang, anakku sakit aja itu tak bisa bayar kota sakit. Karena dia tidak mengindahkan dirinya untuk mendapatkan pahalanya itu tadi. Kata kami orang itu orang yang bukan muslim, tapi subhanallah kalau sedekah dia itu banyak ke masjid, dia sedekah ke masjid itu sampai miliaran. Sama sepertinya jenengan ada dua orang, yang satu daftar sekolah, yang satu tidak daftar sekolah. Ada ujian, yang A mengerjakan ujian, yang B dikasih soal ujian sama si A untuk mengerjakan. Yang satu ikut tes lulus, yang satu dikasih ikut tes juga, mengerjakan PR-nya sampai bagus, sampai dapat nilai 100 umpamanya. Kalau dinilai dapat nilai 100. Terus waktu ujian akhir, kira-kira waktu mendapatkan ijazah, dapat nggak ijazahnya? Sama-sama mengerjakan, tapi dia tidak daftar, kan tidak bisa. Sama saja
Buat apa mengerjakan skripsi kalau nggak daftar masuk kuliah? Percuma kan? Juga nggak mungkin dinilai sama dosennya, karena kamu bukan mahasiswa saya. Seperti itu juga Allah. Saya kamu mati-matian membela agama Islam, umpamanya sampai apa jariah di masjid begini, tapi kamu nggak masuk Islam, pasti apa? Kamu masih kamu ngamali apa? Terus misalnya kan ada orang jawabnya seperti buku amali apa? Apa kasus Tetap saja selama dia tidak masuk Islam, dia tidak dinilai semuanya. Dengan skripsinya luar biasa sama dosennya mungkin bukan termasuk mahasiswa, tidak mungkin dinilai. Itu bahasanya kayak tergadaikan. Mungkin tergadaikan, tetap tergadaikan. Di sana dengan orang tua tadi yang punya tanggungan kita tetap tergadaikan selama pengeluarannya belum memenuhi sudah jadi kewajiban kedua sebagai kita tergadaikan selama itu belum. Makanya sebisa mungkin bagi orang yang masih hidup, jika memang ada saudara meninggal yang masih punya tanggungan, sebisa mungkin tidak mungkin jenengan itu berbuat baik sama orang yang sudah meninggal terus Allah itu melupakan kebaikan jenengan. Pasti itu akan dibalas untuk jenengan ataupun untuk anak keturunan jenengan, pasti nanti seperti itu. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti menuainya mungkin lebih banyak. Kalau itu menjadi janji, apalagi untuk orang tua, dengan sedekah satu kali untuk orang tua, kembalinya berlipat ganda. Saling beri wonten malih. Dia tetap tahu orang tuanya. Cuma menolongnya ya sesuai kadar kebaikan orang tuanya. Kalau orang tuanya itu jadi mau tergadaikan, kalau mau orang tuanya itu tidak betul-betul baik. Kalau dia baik, pasti anaknya akan bisa mensyafaati orang tua. Maksudnya dalam hal yang wajib. Contohnya wajib menuntut Allah, sholat 5 waktunya. Kalau orang perempuan wajibnya cuma 5 menit. Rahafidhat terjahat, rafaat terjahat. Kalau sudah itu sudah bagus, semuanya akan dibantu dengan kebaikan-kebaikan yang kasat mata itu. Kan sebenarnya harus kita meminjam rambut orang anaknya, memulai sama suaminya. Itu sebenarnya kasat mata dilakukan untuk menjadi sakinah mawaddah warahmah. Tidak dilakukan juga tidak ada kewajiban. Itu kan berarti kebaikan kasat mata. Mriki-mriki wonten malih Bu. Sampun sampai jam 9. Niki sampai ke halaman 70 wasiat Rasulullah ke 10. Berarti ini kalau misalnya yang perempuan kusuk sekali, yang laki itu masih tetap prestasi. Dia ada pahala atau tidak? Kusuk juga yang perempuan. Pahalanya belum untuk dirinya sendiri. Untuk yang perempuan sendiri. Yang biaya Islam itu. Meskipun dianya misalnya mau ngaji, mau apa, mau sholat kemana-mana, dia tapi misalnya mau ngaji atau apa, Oke, tetap itu dia yang tentu dapat pahala atau tidak? Enggak. betul. Didoakan. Makanya yang istri kalau belum diantarkan kemana, didoakan, minta wasilah ke Allah. Ya Allah, mungkin jalanan, wasilah itu jalanannya dia mau mengantarkan saya ke pengajian, mau mengantarkan saya ke sini. Mudah-mudahan dengan keridhaannya mengantarkan saya ke tempat baik, Allah membukakan hidayah untuk dia menjadi baik.
wajib. Doanya istri bagi suami itu Pernah tanya gimana memasukkan Islam, kalau mau memasukkan Islam jadi ambil aja. sinten mawon saged teng ustaz, saged teng kiai, saged teng syahadah niki Bu. Jenengan syahadah, sebenarnya jenengan syahadah dituntut sama orang untuk membacakan syahadah itu sudah sah masuk Islam. Karena masuk Islam itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadah. Iya, Tidak harus dituntun dengan wali, umpamanya dituntun dengan ustaz, umpamanya. Cuman alangkah baiknya bahwa syahadah ini disaksikan oleh orang soleh. pertama kalinya waktu nikah ya iya masuk Islam, tapi selanjutnya dia masih agamanya sendiri. Kalau dia sudah bilang masuk Islam, terus dia tidak melaksanakan sholat, itu berarti dia masih Muslim. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, terus dia mengatakan dengan lisannya, aku kembali lagi ke Kristen, berarti dia Kristen lagi. Selama dia tidak mengatakan aku Kristen lagi, berarti dia masih Muslim, masih berkewajiban untuk sholat, masih berkewajiban. Nggak melangkah sholat makan, tapi kemana-mana Iya. wajib mana. Kalau selama dia tidak mengatakan dia niki, kembali ke agamanya yang dulu, berarti dia masih tetap Muslim. Mungkin dia hubungan suami masih tetap halal, masih tetap bukan dikatakan zina. Nanti tak tanyain. Aku sudah masuk waktu itu masuk pas nikah itu bacanya baca syahadat atau tidak? Kalau adatnya Muslim, jadi dia Melakukan bersyahadat. sholat gitu. Dia bagiannya Pokoknya syarat masuk Islam niki syahadat. cuma dia Syarat masuk Islam niki syahadat. Yang lainnya kewajiban. Sholat, zakat, puasa itu wajib. Haji itu wajib. Bagi yang kalau haji bagi yang mampu. Kalau sama sholat, zakat, puasa itu wajib. Nah, tapi bukti apa legalitas masuk Islamnya dengan syahadat. Kalau dia sudah bersyahadat berarti dia sudah masuk Islam. Kalau dia masih bersyahadat berarti dia baru masuk Islam. Iya, pokoknya intinya seperti itu. Kalau dia sudah bersyahadat dan dia masuk Islam. mengatakan dengan lisannya, maksudnya meyakini dengan hati dan dimantapkan dengan lisan, dia termasuk Muslim. Kalau dia sudah mengatakan syahadat, lalu setelah niku kok mengatakan lagi dia kembali dengan lisannya dan dalam keadaan sadar, berarti dia sudah kembali lagi ke agama Islam. Kalau bosan selama itu ya dia masih tetap Muslim. Sebenarnya seperti apa? Apa? Seperti aku masih Kristen gitu. Iya. Terang-terangan. Iya, terang-terangan. Atau dia terang-terangan mengatakan aku mau kembali ke agamaku yang dulu. Terang-terangan mengatakan sudah masuk ke agama. Kristen. Berarti ini nggak pernah ngomong seperti itu masih Islam. Masih masuk Islam. Sudah Bu, kasihan jam 9. Iya, sudah jam 9 itu. Dia mau bilang doa tapi dengan bahasa kenapa dengan agama Kristen? Tapi dia sendiri non Muslim. Itu kira-kira gimana? Itu nanti bisa langsung ke orang tuanya yang meninggal. Tetap bisa, tetap doa dari orang-orang yang diundang, orang-orang yang sudah sampai. Cuman sampainya seberapa itu tidak secepat anak yang mendoakan orang tua. Makanya kalau orang meninggal itu terputus semuanya dari 3: doa solehah, terus amal jariahnya sendiri, terus ilmu yang dimanfaatkan oleh orang. Jadi yang paling cepat itu doanya anak sendiri. Makanya sangat disayangkan sekali lek wonten tiang nyelamati wong tuane tapi anaknya gak melok mojo. Ternyata ahli warisnya ini malah bikin masak dan kulir itu. Kenapa? Pada berkat itu. Padahal yang
doa untuk dunia dan akhirat. Anak jenengan kalau mau doakan anak cucunya jenengan langsung doakan wabiyatan. Oh, iya kalau mungkin minta doa amanah, ilana, dunia, wali-wali dunia, orang tua, iya. Orang tua sampai benar-benar didoakan. Kalau alimina ibunya didoakan. Tua ahlana saudaranya didoakan. Wabiyatan keturunannya cucu-cucunya juga didoakan. Makanya biasanya yang itu mendoakan itu kali duriyahnya disebut. Kayak contohnya kalau minta keselamatan Allahumma salim dinana, wasalim dinana, wasalim ahlana, wasalim duriyatana, wasalim wabarik ulama. Selamatkan serta berkahi apa-apa yang kau berikan kepada kami. Minta keselamatan sama Allah. Mboten apa-apa Allah makanya biasanya kayak mandi akan juga mandi akan juga keluar yang bisa jadi kali kalau mendidikan anaknya itu kali mandi akan kali itu nyirami kepala ya Allah paling cerdas paling ilmu manfaat dunia ini akan kelawat atas kita itu Allah mamusyina birahmatika wa ajil alaina min barakatika. Gila sakit pas bangun sakit dia pakai cowok masih dapat istirahat ayo nak banyak doa Allah dekat mandi biar bersihkan hati bersihkan kotoran ya apa dan bersihkan dosa dan bersihkan penyakit dan bersihkan sifat yang jelek kali nyoblok baju kali niat taat niat taubat karena kata dan kalau berdoa ngajari sing sae niatnya itu mudah-mudahan Allah menetapkan dari kecil sudah ditetapkan jadi orang baik. Lai akan buatan ngertos kadang umur ini buatan semangat sampai pinter kuatnya juga akan nyukur buatan semangat. Danten itu dipasrahkan malah terus Allah itu dipandang Gusti Allah dipasrahkan malah terus. Itu orang dewasa.